percaya Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan anak-anak-Mu. Karena kami sangat yakin dan percaya dengan perkataan-Mu. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan hadir. Dan kami percaya Tuhan, petang hari ini kami lebih dari banyak orang di tempat ini. Kami yakin Tuhan, kehadiran-Mu nyata dengan para malaikat-Mu berkeliling di tengah-tengah kami. Kami akan bersama-sama beribadah, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memasyurkan nama-Mu, sebab Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Berkati ibadah kami petang hari ini Tuhan, mari Engkau yang beracara, pribadi lepas pribadi, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan kunjungi, dan Tuhan sembuhkan kalau ada yang sakit. Dan kemenangan menjadi bagian kami petang hari ini. Berkati ibadah ini Tuhan, Roh Kudus Engkau berkuasa atas kami, melayang-layang di atas kami, bergerak Roh Kudus. Dan Kau siap melayani kami satu persatu, sehingga tempat ini, persekutuan doa ini dibanjiri dengan jiwa-jiwa yang haus, yang lapar, yang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus inilah hidup kami, hati kami bawa di atas mezbah-Mu menjadi persembahan yang berkenan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Bawa persembahan-Mu, katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Yes, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku
menyajikan persembahan yang terbaik yang kami berikan kepada Engkau petang hari ini, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sampai selama-lamanya. Engkau terlalu baik dan selama-lamanya Engkau senantiasa baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Serahkan bersama, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayo tengok kiri kanannya, berikan salam, berikan senyum, katakan Tuhan kita ajaib, Yesus kita dahsyat. Amin. Yes, kita siap menari bergoyang memuji Tuhan. Haleluya.
ibu dan saya dapat tanggung di dalam Dia. Ini janji Tuhan, amin. Saudara pulang dari tempat ini, percayalah dengan imanmu, apapun masalahmu, semuanya Tuhan bereskan. Ketika hidupmu berbalik dan benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan lakukan perkara yang dahsyat. Bapak dan saudara boleh duduk, yang masih kuat tetap berdiri, terus menghadap Tuhan. Percayakan seluruh hidupmu kepada Dia. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia luar biasa. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Mari nyanyi dengan iman, percaya hampiri tahtanya yang penuh dengan kebenaran. Yes, Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang gemuruh buat Tuhan. Percaya katakan, Roh Kudus hadir di sini. Oh, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Ini sebuah hatimu, Bapak Ibu Saudara, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja, berkarya. Berikan lepas hari hati. Mari angkat rohmu. Yes. Perkara ajaib terjadi, Roh Kudus hadir. Mujizat nyata,
kuasa Allah, ketika Roh-Mu bekerja Tuhan, maka hadirat-Mu akan turun Tuhan di tengah kami. Jamah setiap kami ya Bapa, setiap anak-Mu ya Tuhan. Jangan ada seorang pun yang Engkau lalui ya Bapa. Engkau urapi kami satu demi satu dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjamah kami sekalian Tuhan. Kiranya kami boleh merasakan sesuatu yang indah terjadi di dalam diri kami. Dan pada saat kami pulang Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan. Sesuatu yang bisa menggerakkan kami untuk maju bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh hidup berkemenangan. Kami percaya Allah menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita ucap syukur bahwa cuacanya begitu indah dan kita boleh ya beribadah bersama-sama. Nah, saudara, untuk kali ini, semester ini mungkin ya, kita akan mendapatkan suatu tema yang tidak mudah, saudara. Tema yang cukup berat ya bagi kami, terutama yang harus menyiapkannya, yaitu penderitaan ya. Tetapi saya tetap akan memandang dari segi yang positif ya. Saya berikan judulnya pada sore hari ini adalah tetap bertumbuh dalam penderitaan ya. Saudara, ketika kita mendengar kata penderitaan, saya yakin semua kita tidak suka ya. Siapa yang suka pada penderitaan? Tentunya tidak ada ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun mungkin tidak banyak yang membahas tentang penderitaan ya, karena sesuatu hal yang rasanya tidak enak ya. Tetapi faktanya adalah penderitaan itu memang ada ya. Penderitaan terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Bahkan mungkin kadang-kadang suatu saat itu menghampiri hidup kita ya. Semua orang saya rasa tentu pernah ya mengalami penderitaan ya. Ada di sini satu orang yang tidak pernah menderita selama hidup dari bayi sampai sekarang? Mungkin tidak ada ya. Semua pernah mengalaminya ya. Bisa terjadi dalam hidup kita. Bahkan anak kecil, bahkan bayi sekalipun kadang bisa menderita, makanya dia banyak menangis ya. Nah, tetapi kita tetap akan melihat sesuatu yang positif ya. Penderitaan itu memang ada beberapa macam, yaitu ada dua macam ya. Kita akan lihat, silakan. Penderitaan ada dua hal, dua perkara, yaitu secara jasmani dan secara rohani ya. Yang jasmani itu mungkin banyak dialami oleh orang-orang ya. Bisa itu masalah kesehatan mungkin ya. Masalah kesehatan, sakit penyakit, siapa yang gak pernah sakit? Tentu bisa, cuma bisa ringan, bisa berat, bisa parah ya. Bisa menghampiri setiap kita ya. Dan mujizat Allah selalu bisa mungkin terjadi. Ada lagi penderitaan karena apa? Karena masalah ekonomi ya. Ekonomi atau keuangan ya. Jurang antara kaya dan miskin itu makin lama makin lebar ya. Gap itu terjadi di mana-mana. Apalagi tahun 25 ini tampaknya memang berat sekali ya. Berat sekali. Bagaimana setiap orang ya tidak bisa diandalkan kekayaan sama sekali. Kita sempat mendengar mungkin bulan yang lalu atau awal bulan ini ya, ketika terjadi kebakaran besar di California. Di mana saudara? Yaitu di daerah Hollywood. Kita tentu tahu ya, daerah Hollywood itu daerah apa? Orang kaya atau orang miskin ya? Mereka kaya raya luar biasa, terkenal seluruh dunia. Tapi apakah kekayaan itu bisa diandalkan? Ternyata tidak ya. Hanya dalam beberapa hari saja bisa habis total, tidak ada apa-apa sama sekali. Bahkan mereka sampai menjadi gelandangan yang tidak punya rumah, homeless people ya. Terjadi seperti itu mereka. Jadi sama sekali tidak bisa diandalkan karena melalui penderitaan ya. Bisa penderitaan itu keluarga, di dalam keluarga terjadi persekitaan antara orang tua dengan anak, mungkin antara saudara dengan saudara ya. Mungkin juga antara suami dengan istri. Banyak terjadi sengketa ya, masalah keluarga
terjadi penderitaan. Begitu pula ada masalah dalam pekerjaan, itu juga penderitaan. Ya, baru aja bulan Januari yang lalu 2 orang staf saya library itu pengurusnya ada 10 orang, 2 orang mengalami PHK. Ya, gelombang PHK itu mengerikan sekali di dalam dunia kerja, maka kita harus siap-siap. Ya, kita harus bergantung kepada Allah. Ya, itu baru jasmani. Nah, bagaimana dengan rohani? Banyak lagi penderitaan. Kalau apa? Pikiran, ya. Bisa terjadi kecemasan, bisa terjadi kekhawatiran, bisa saja tidak bisa tidur sampai ya menderita, saudara. Ya. Juga masalah perasaan. Bagaimana bisa terjadi sakit hati, bisa terjadi kekecewaan, kepahitan, kemarahan, penolakan. Wow, banyak sekali. Kalau mau disebutkan satu-satu sampai malam nanti saya tidak selesai ya berdiri di sini. Semuanya banyak sekali ya saudara detailnya. Nah itu saya rangkum menjadi 2 itu saja ya, jasmani dan rohani. Nah sekarang kita timbul ya pertanyaan. Banyak sekali terjadi pertanyaan ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan anak-anaknya mengalami penderitaan? Bukankah Tuhan itu baik? Kalau Allah itu baik, kenapa Dia izinkan penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Saudara, kita perlu tahu apa sebenarnya maksud Allah memberikan semuanya itu. Ya, kita akan ambil itu di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua ya sampai ke-4 ya. Yakobus 1 ayat yang kedua dan ke-4 ya. Ternyata penderitaan itu tetap ada segi positifnya. Kok bisa? Ya, ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya ya. Penderitaan dapat dipakai Tuhan untuk apa? 1, sebagai ujian ya, untuk melatih kita agar tumbuh, matang, dewasa, utuh dan sempurna. Nah, saudara, di dalam Alkitab di dalam kitab Yakobus ini pasal 1 ayat yang kedua itu juga sempat membuat saya agak bingung gitu dulunya ya, saudara. Kok gitu ya Tuhan ya? Nanti kita lihat bersama ya. Kita lihat perikop di atasnya saja dulu ya. Di sana dikatakan iman dan hikmat ya. Sebelum masuk ke ayat kedua itu ada judul perikopnya iman dan hikmat. Itu kita bisa baca di dalam Alkitab terjemahan baru ya. Terjemahan baru ini saudara, saya ingin memberitahu saudara, kalau saudara ingin belajar firman Tuhan, lebih baik saudara pakai banyak versi ya, versi apa saja. Nah, kali ini saya akan membahas 2 versi, yaitu TB, yaitu terjemahan baru, dan satu lagi yaitu TSI, terjemahan sederhana Indonesia ya, terjemahan sederhana Indonesia. Baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan ya, itu yang senang sekali mengutip dari TSI ini, terjemahan sederhana. Nah, di sini saudara, terjemahan baru hanya mengatakan iman dan hikmat. Tetapi di dalam TSI, terjemahan sederhana, dikatakan begini saudara. Judul ya. Terjemahan dikatakan begini. Bertahan dalam keyakinan sambil berdoa meminta hikmat. Unik bukan? Yang satu cuma iman dan hikmat. Tetapi dalam terjemahan sederhana dikatakan bertahan dalam keyakinan. Apa itu artinya keyakinan? Adalah iman. Artinya bertahan, endure ya. Bertahan, berdiri tegak, kokoh, tidak bergerak, tidak bergeming, bertahan di dalam apa? Iman. Sambil apa saudara? Di sini dikatakan berdoa ya. Berdoa untuk apa? Meminta hikmat dari Allah. Jadi saudara, pada saat kita mengalami masalah atau penderitaan, kita perlu memiliki iman dan kita perlu berdoa untuk apa saudara? Mendapatkan hikmat. Itu baru judulnya saja ya. Nah sekarang kita akan masuk pada ayat yang kedua ya. Tadi saya katakan 2 sampai 4 ya. Kita masuk pada ayat yang kedua sambil membuat perbandingan ya. Saudara, membuat perbandingan itu menjadi indah sekali. Karena
Di ayat terjemahan Perjanjian 1 ya saudara ya, di ayat yang pertama dibandingkan dengan Alkitab yang lain, dibandingkan dengan versi yang lain itu bisa banyak sekali macamnya. Saya masih ingat ketika saya kuliah S3 ya saudara, dosen yang meminta kami untuk membedah satu pasal ya, satu pasal dengan 4 versi ya, cuma diminta 4 versi. Dan saudara tahu, saya membuat 9 versi ya. Luar biasa sekali, semuanya terheran-heran betapa kayanya Alkitab itu, firman Tuhan itu kalau dibedah satu demi satu. Nah ini malam hari ini akan saya bedah 3 ayat saja ya. Kita akan lihat terlebih dulu ayat yang kedua. Saya akan baca pertama dari TB, yaitu terjemahan baru. Ini saudara mungkin sudah hafal ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini firman Tuhan ya, bukan saya yang ngomong. Aneh bukan saya. Ketika saudara membaca ini, bingung nggak saudara? Saya bingung saudara. Pada waktu awal dulu ya, ini piye toh saudara? Ini gimana Tuhan? Ini sesuatu yang kontras bukan? Bahagia kalau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya apa Tuhan? Saya pada awalnya tidak mengerti. Tapi ketika saya membaca dari terjemahan sederhana itu menjadi jelas kan? Mari kita lihat ya. Saya bacakan saja ya. Saya baca. Sebenarnya ada, tapi saya nggak tahu cukup jelas atau enggak ya. Saya baca ya. Yang terjemahan sederhana ya. Saudara-saudariku, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Ini sederhananya ya. Saya melihat ya, ada tambahan-tambahan pengertian yang luar biasa. Setiap kali keyakinan kalian diuji, keyakinan itu adalah iman ya. Keyakinan kita ketika diuji ya, melalui lewat berbagai kesusahan. Kesusahan itu ada penderitaan, itu ada pencobaan ya. Nah, tetapi dikatakan diuji. Saudara, ketika kita diuji, itu artinya kita diberi suatu ujian. Saya ingin kita berpikir ketika kita masih kecil, saudara, kita masih studi, kita masih belajar, saudara. Pernah mendapat ujian? Sering dong ya. 1 minggu mungkin ujian bisa beberapa kali, ya. Dan setelah kita melewati beberapa tahun belajar, biasanya kan ada ujian, bukan? Ya. Kelas 6 SD, zaman dulu. Saya kira sekarang kita nggak ada ujian akhir, ya, nggak ada uang, ujian akhir nasional. Tapi kayaknya akan diadakan lagi, kelihatannya. Karena kalau tidak ada ujian, itu akan amburadul juga. Dan pendidikan kita saat ini terus terang, ya, saya sebagai pengajar melihat amburadul, saudara. Sampai lulusan SMA kita tidak diterima, saudara, di beberapa universitas terkenal di dunia. Inggris sudah tidak mau terima, ya, yang lulusan akhir ini. Karena apa, saudara? Tidak ada ujian nasional yang bisa menguji, ya. Menguji itu artinya apa, saudara? Untuk membuktikan, untuk mengecek sampai seberapa kemampuan kita menguasai bahan-bahan yang kita pelajari sekian tahun. Setelah 6 tahun itu harus diuji. Jadi ujian, saudara, itu adalah sesuatu yang positif. Artinya setelah kita lulus 6 tahun di SD 6 tahun, ketika kita ujian dan lulus, maka apa yang terjadi, saudara? Kita naik level, bukan? Ya, kita naik level, ya, SMP, bukan lagi SD sekolah dasar, tetapi menjadi sekolah menengah, tapi masih pertama SMP, ya. 3 tahun belajar lagi, diuji lagi untuk membuktikan apakah saudara sudah menguasai materi
yang saudara pelajari selama sekian tahun menjadi SMA, sekolah menengah atas, ya. Dan yang luar biasa apa sih? Ketika kita sudah lulus SMA, boleh masuk ke universitas, bukan? Apa ya gelarnya kalau seseorang kuliah di universitas, gelarnya jadi apa sih? Namanya apa sih? Masa nggak tahu? Mahasiswa. Ya kan saudara? Orang kuliah di universitas jadi mahasiswa, kan? Ya. Kalau masih SMA, sampai SMA masih disebut siswa. Tapi kalau sudah universitas dikatakan mahasiswa. Ya. Allah kita maha mulia, maha kudus, maha suci, maha baik, maha tahu. Kita nggak mau kalah. Kita apa kan? Jadi apa tadi? Maha siswa. Mikir gak ya saudara? Kok ya gelar yang dipilih aja kok ya mahal ya? Why? Ya, mau menyamai Tuhan ini? Ya semua Tuhan kita adalah mahal. Tapi kita juga bisa jadi mahasiswa. Nah, saudara itulah manusia, ya, nggak mau kalah sama Tuhan, ya. Kita berasumsi bahwa kita itu sudah kalau jadi mahasiswa itu menjadi top gitu ya, saudara. Tapi apakah benar demikian, saudara? Nah, itu perlu pembuktian. Pembuktian melalui apa tuh? Ujian, ya. Jadi di sini dikatakan diuji, ya, kita diuji, nanti kita naik, ya. Lewat apa? Ujiannya ternyata melalui berbagai kesusahan. Nah, sekarang kita berpikir, ketika kita belajar SD dengan SMA, itu mana yang lebih sulit? SMA kan? Gak ada ya, SMP itu lebih mudah dari SD, ya. Pasti SMP lebih sulit, SMA lebih suka, mahasiswa lebih sulit. Jadi setiap level itu memang selalu lebih sulit, tidak mungkin lebih mudah. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Ketika kita mengalami masa ujian, ketika kita mengalami masa pencobaan atau penderitaan ini, saudara, apa sikap saudara? Pendapat saudara terhadap Tuhan? Apa komplain saudara? Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, kenapa sih sejak aku ikut Kristen masalahku kok banyak sekali, makin lama kok makin suka? Ada nggak saudara? Sekolah itu makin lama makin mudah. Mau saudara, anak saudara sekolah 10 tahun dikasih bahan SD kelas 2 terus, mau nggak? Saudara sebagai orang tua, anaknya sekolah, saudara bayar 10 tahun tapi bahan soalnya dikasih kelas 2 SD terus. Nggak mau kan? Maunya apa? Anak harus mendapat pelajaran lebih sulit. Kalau ujian kan nangis-nangis, dia harus belajar, susah, pusing, payah, bisa panas badannya, bisa sakit saudara. Tetapi kenapa kita izinkan? Why? Kita membayar loh guru-gurunya, mahal membayar pendidikan zaman sekarang. Kenapa kita izinkan? Karena kita tahu ketika materi yang diberikan lebih sulit, maka anak kita akan menjadi lebih pandai. Anak kita akan menjadi lebih dewasa. Anak kita akan menjadi lebih tough, ya, lebih berani tahan banting gitu, saudara, ya. Karena apa? Karena dia harus mengalami tahapan-tahapan, ya saudara, untuk naik lebih tinggi. Nah, apa yang akan diberikan, saudara? Anggaplah, masih terusan tadi terjemahan sederhana tadi, ya. Anggaplah semua itu sebagai berkat dan sukacita, ya. Bersukacitalah karena. Jadi ternyata tujuan Tuhan memberikan masalah, memberikan penderitaan itu adalah saudara hadapi itu. Bagaimana? Sendiri? Menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika saudara menghadapi bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong itu. Bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri.
Jadi saudara, ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara mengalami ujian, ketika saudara mengalami penderitaan, berdoanya jangan Tuhan singkirkan masalah ini. Nah, kalau terus disingkirkan, ya itu tadi kelas 2 SD terus, masalahnya kelas 2 SD terus, gak pernah pinter, gak pernah kita menjadi orang yang dewasa. Tapi saudara, saya berikan satu rahasia doa. Doa yang berhasil itu apa saudara? Berdoalah begini, dengar ya saudara. Berdoanya begini, Tuhan, berikanlah aku kekuatan dan hikmat untuk mengatasi masalahku ini bersama-sama dengan Tuhan. Jadi doanya jangan singkirkan masalah. Disingkirkan kita tidak dewasa terus saja di sana, berkubang di sana terus. Ya, nggak pintar-pintar kita, ya. Tapi mintalah Allah menyertai aku mengatasi masalah ini bersama dengan Tuhan. Dan yakinlah hasil yang tadi dikatakan adalah berkat dan sukacita. Ya, itu luar biasa. Nah, saudara, saya katakan tadi teman saya itu Januari di PHK. Ya, aduh, dia sempat sedih luar biasa. Ya, karena gajinya yang sekian juta sebulan itu hilang. Gimana itu? Saya bilang, kamu punya apa? Aset apa yang kamu miliki? Dia bilang, istriku bisa masak. Oke, just do it. Ya, lakukan. Dan betul, istrinya pintar masak. Ya, terus mereka membuat apa? Dimsum. Tahu ya, dimsum ya. Ada siomay, ada gyoza. Ya, 2 minggu yang lalu kami semuanya pergi ke sana untuk makan tempatnya dia. Dan ternyata dia bilang apa? Betul. Ketika saya jadi pegawai, mungkin gajiku cuma sebulan 2 juta, 3 juta. Tetapi ketika dia mulai berusaha bersama dengan Tuhan, berdoa, diberi kekuatan, diberi hikmat, diberi kemampuan, dan sekarang saudara, penghasilannya sudah lebih dari gajinya yang dulu. Baru 2 bulan loh saudara, ini kan baru Maret ini, ya. Itu di PHK Januari. Baru sekitar 2-3 bulan dia sudah bisa setiap bulan berpenghasilan lebih dari gajinya. Ada kenaikan kan? Nah, tetapi saudara tetap harus berusaha. Saudara harus berpikir. Saudara harus bekerja keras. Apa yang saudara miliki? Mulai dari apa yang saudara miliki, dan itu yang dikembangkan. Ya, jadi bukan hanya sekedar minta, ya, tapi harus kerja keras. Ya, next kedua, ini ada menit. Yang kedua, Tuhan hendak mengangkat saudara ke level yang lebih tinggi. Saya ulang ya, Tuhan hendak mengangkat saudara ke level yang lebih tinggi. Ya, ayat dari TB terjemahan baru di sini ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat dari TSI terjemahan sederhana, sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita, perhatikan ya, semakin kuat untuk bertahan dalam keyakinan kita. Ya, garis bawahi kata semakin, saudara. Kata semakin itu menunjukkan gradasi naik, saudara. Peningkatan, ya. Jadi step by step itu makin lama makin naik. Jadi jangan sedih dulu, saudara. Ya sedih dikit lah, 1-2 hari oke lah, nangis dikit gak apa-apa lah. Ya, kau mikir, bangkit lagi, cari apa yang aku bisa lakukan. Tuhan sebenarnya ingin membuka potensi saudara yang masih tertutup. Ketika saudara jadi karyawan, saudara itu menjadi bawahan orang lain. Tapi ketika di PHK dan saudara dia bekerja, kita bekerja, Tuhan mengurapi berkat dan sukacita itu sedang Tuhan akan adakan dan berikan kepada saudara melalui usaha bersama dengan Tuhan. Tapi saudara, jadi ketika saudara mendapat ujian, mendapat penderitaan, itu berarti Tuhan sedang hendak mengangkat posisi saudara ke lebih tinggi.
Jadi kalau gitu berbahagia dong. Setuju ya saudara ya? Jadi kita tetap berbahagia. Artinya apa? Karena berarti Tuhan ingin membuat aku lebih tinggi, ingin membuat aku lebih berkembang, ingin membuat aku potensiku lebih hebat lagi gitu ya. Nah kita langsung aja masuk ketiga ya saudara ya. Ketiga, saya katakan pertumbuhan itu untuk ketekunan kita. Tadi dikatakan Tuhan, sehingga kita menjadi apa? Matang, sempurna dan utuh. Itu ada ayat 4 saudara, TB ya. Terjemahan baru ayat 4 saya baca ya. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh ada 4 poin. 1. Buah yang matang, bukan buah yang mentah. Karena buah yang mentah tidak enak dimakan. Buah yang mentah itu kecut, masam. Ya saudara, kita bisa mulai 1 buah yang matang. Nah, ini gimana ya? Supaya apa saudara? Kamu menjadi buah sempurna. Jadi ternyata kata sempurna itu adalah ekspektasi Tuhan terhadap kita. Ekspektasi Tuhan, harapan Allah terhadap tiap-tiap orang percaya. Saudara mungkin bilang, ini fanatik banget, sok deh. Kok minta sempurna? Mana ada manusia sempurna? Memang belum sempurna, saudara. Kita belum sempurna. Tetapi dalam hidup kita, kita berusaha untuk menuju pada kesempurnaan yang Tuhan harapkan. Dan minta, ya, sehingga kamu menjadi sempurna, saudara. Ini firman ya. Yang ketiga, sempurna itu apa, saudara? Utuh. Utuh itu artinya gelondongan gitu ya, saudara. Utuh. Jadi tidak hidung kita copot, telinga kita copot, enggak. Utuh menjadi manusia yang sempurna dan utuh, ya, bulat, saudara. Itu maunya Tuhan. Dan apa? Tidak kekurangan suatu apapun. Saudara silakan baca itu. Itu ada di Yakobus 1 ya, ayat 2 sampai 4. Lalu sekarang yang TSI ya, terjemahan saudara. Jadi ada kata tambahan yang saya senang. Bertahanlah terus. Jadi kalau ada masalah, ada pencobaan, ada penderitaan, bertahanlah terus, saudara. Ada kata terus, itu maksudnya continue, terus berkesinambungan. Jangan saudara berhenti di tengah jalan. Seorang atlet yang melakukan pertandingan, saudara, dia harus berjuang terus, langkah demi langkah sampai garis finish. Katakanlah dia top di tengah, di depan, atau bahkan sampai tengah. Tetapi ketika dia jatuh dan tidak bangun lagi di tengah, walaupun itu hanya kurang 1-2 meter, tidak sampai garis finish, dia tidak akan pernah mendapatkan medali, tidak akan pernah mendapatkan mahkota, ya, tidak pernah mendapatkan piala, ya saudara ya. Terus sampai akhir. Ini yang terjemahan sederhana. Bagus, saya senang ya. Terus sampai akhir supaya apa? Kamu tumbuh. Itu topik saya ya. Bertumbuh di dalam penderitaan. Jadi saudara tetap ada pertumbuhan, tetap ada perkembangan, saudara. Masalah datang, no, tidak masalah, saudara. Masalah ya, no problem. Terus saja, tapi tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi. Jadi saudara, Tuhan mau melengkapi kita dengan segala sesuatu. Justru melalui masalah itu, saudara, kita akhirnya menjadi lengkap, kita akhirnya menjadi utuh, sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Nah, kata yang terakhir yang saya tidak kekurangan suatu apapun apa? Secara rohani. Jadi saudara, penderitaan itu hendak menolong rohani kita menjadi dewasa, menjadi matang, menjadi sempurna. Itu harapan Allah. Oleh karena itu saudara, bergantunglah erat-erat kepada Tuhan, ya. Jangan pakai kekuatan kita semata-mata. PHK udah terjadi, ya gimana? Ya, saudara tidak bisa menyalahkan Tuhan. Akan terjadi, saudara, hal-hal penderitaan yang kita
That's a fact. Itu fakta, saudara. Fakta yang tidak bisa kita hindari. Unavoidable. Tidak bisa dihindari, saudara. Itu akan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan rohani kita untuk menghadapi semuanya itu. Caranya gimana? Bersama dengan Tuhan. Gimana caranya? Saudara pelajari firman Allah. Saya ucap syukur ya bahwa di dalam persekutuan kita saat ini sudah mulai ada Bible reading ya, membaca Alkitab ya. Sekarang sudah mulai ya. Banyak yang mulai ikut kan? Ikut ya, saudara ya, membaca Alkitab. Itu indah sekali, luar biasa. Kalau bisa versi, saya sekali baca selalu 2 versi. Indonesia, Inggris. Indonesia, Inggris. Jadi saya melihat, kayaknya luar biasa. Sedangkan yang Inggris pun banyak, saudara. Ada NIV, ya, New International Version, American Standard Version. Ada yang NET, New English Translation. Banyak sekali, saudara. Dan saudara bisa lihat ya, di sana betapa kayanya kata itu, saudara. Dan itu kalau saudara pelajari satu-satu, itu saudara bisa membuat khotbah, saudara. Sekalian ini semuanya ini bisa berkhotbah. Kalau saudara membuat aja ambil 2 atau 3 versi aja. Ini saya tadi baru ambil 3 ayat, saudara. Setengah jam kemudian, ya, 3 ayat. Kita bandingkan. Dan saya baru ambil 2 versi saja. Ya, makin banyak versi yang kita angkat, saudara, makin terbuka mata kita. Makin banyak hikmat Allah yang akan kita serap. Dan saudara, kita menuju pada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Memang belum sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Jadi harus bertumbuh. Tolong kembali ke start yang pertama, halaman pertama. Ya, saya sudah selesai. Halaman pertama tadi. Start yang pertama bisa Alex. Nah, itu dia ya. Tetap bertumbuh dalam penderitaan. Penderitaan boleh datang. Semua orang mengalami, bukan saudara saja. Setiap orang pada saatnya tertentu pasti akan mengalami itu. Tapi gimana? Tetap bertumbuh. Ya, saya mengucap syukur untuk staf saya yang tidak putus asa. Saudara, hanya dalam waktu 2 bulan Tuhan mengangkat dia. Bahkan sekarang dia mulai lebih matang, lebih dewasa, dan lebih apa ya, saudara? Sukacita. Ya, bersukacita karena dia melihat bahwa peluang untuk menjadi lebih baik itu ada dalam krisis ekonomi yang seperti ini. Ngerti ya, saudara? Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Apa? Bersukacita. Tuhan sedang menghargai saudara untuk naik ke level yang lebih tinggi. Amin, saudara? Mau saudara naik ke level yang lebih tinggi? Yes. Melalui apa? Penderitaan. Itu yang melalui. Ya. Melalui apa? Ujian. Melalui apa? Pencobaan. Tapi terus ya. Dan dulu Gusti, ada lagunya itu ya, bergantung pada Tuhan. Jadi ketika penderitaan datang, Tuhan hendak mengangkat level saudara ke level yang lebih tinggi. Artinya Tuhan menghargai saudara, respect pada saudara. Tapi saudara, ya, jadi jangan ngomong ya. Nah, memang tidak mudah, saya tahu ya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan baik, Tuhan yang baik. Dia memberikan pertolongan tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Ya, mari silakan para singer ya untuk maju. Kita akan nyanyikan lagu itu. Ya, Tuhan kita itu setia, Tuhan yang sangat setia. Ya, meski seolah-olah dia belum menolong saya kata seolah-olah ya, karena Tuhan masih tolong. Ketika saudara minta, ketika saudara berdoa, Tuhan tolong. Pasti. Saya alami itu ribuan kali, ya. Berkali-kali Tuhan menolong, luar biasa. Ya, silakan. Meskipun Tuhan tak menolong, Seolah-olah itu, seolah-olah. meskipun duri dalam daging, Akan ada duri di daging kita. ku tetap memilih dan percaya Dan beriman
Ya Tuhan, Allah kami yang maha baik, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Berkali-kali Tuhan Engkau menolong hidup kami. Berkali-kali Tuhan Engkau datang menyapa kami. Berkali-kali Tuhan tak terhitung ya Bapa, Engkau menguatkan kami, memberikan hikmat-Mu, memberikan penyertaan-Mu, memberikan pemeliharaanmu. Tuhan, jamalah setiap anak-Mu di tempat ini. Hamba tidak tahu Tuhan, persoalan apa yang mereka hadapi. Mungkin ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan penyertaan, dan Tuhan memberikan kasih yang tak pernah habis, tak pernah habis Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan, jamah anak-Mu ya Bapa saat ini Tuhan, jamah setiap mereka Tuhan yang bermasalah. Silakan yang bermasalah, yang memiliki masalah, angkat tangan. Tuhan mendengar doamu. Tuhan melihat air matamu. Tuhan mendengar semua keluhanmu, dan Dia tahu, dan Dia setia. Tuhan, mari jawab. Beri kekuatan yang Bapa buat anakmu yang mengangkat tangan Tuhan. Beri mereka jalan keluar ya Bapa. Dan ketika mereka keluar dari ruangan ini, Engkau menyertai mereka. Engkau menyertai tangan mereka. Engkau menyertai hidup mereka. Engkau menyertai keluarga mereka. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Mari Tuhan, sertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah saat kami berjalan, pada saat kami pulang di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan, pintu-Mu terbuka lebar, menolong mereka, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga mereka akan mampu maju terus, tumbuh di dalam pengalaman mereka akan Engkau pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah Tuhan menyertai perjalanan hidup kami masing-masing Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lalui. Biarlah kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa daripada Allah Roh Kudus turun atas anak-anak-Mu sekalian di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. 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 Silakan duduk sejenak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan petang hari ini, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu saudara. Ya, sebelum kita pulang ada pengumuman satu saja ya. Kenara doa setiap hari Kamis pukul 11 siang di tempat ini. Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktu bisa bergabung bersama-sama. Ya, demikian pengumuman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ajak rekan-rekan, ajak orang tua, ajak tetangga ya, ajak siapa saja untuk bergabung bersama-sama beribadah di tempat ini. Selamat pulang. Sampai ketemu. Tuhan Yesus